makanya problemnya apa ceritakan, tapi yang bener gitu. Sehingga saya mengambil keputusan itu jelas. Tak kira barangnya sebenarnya yang terkenal ada barang ini, mau tak cek. Tim atas tak oke. Ya, siap. Bilmar itu ya, Pak. Bilmar itu. Dari Mas Fardan, Mas Fardan sekarang rapat di Bojonegoro. Jadi Mas Fardan itu wilayah kerjanya Bojonegoro, Ngawi, Magetan. Ngawi tugasnya saya, Bojonegoro ada 2, Ngawi pun juga ada 2. Iya, itu maksa. Nggih. Makanya kalau problem pupuk sebenarnya sudah lama. Saya ke Kementerian Agama, saya ke Kementerian Petani itu juga sudah lama. Ya, fakta di lapangan para petani selalu menurut pupuk. Saya melihat catatan Magetan ternyata per akhir Oktober itu masih 11.000 sekian, mulai ada NPK. Nah, ini kenapa masih bagus segitu? Ada di bawah petani itu kan mulu. Nah, gitu loh. Karena kita itu ya dinas ya, kalau ada distributor, agen, itu juga kita merantau proses, ya kan. Nah, makanya problemnya apa ceritakan, tapi yang bener gitu. Sehingga saya mengambil keputusan itu jelas, ya kan. Ya kalau memang perlu keputusan kayak jalur ya politik, ya bisa lakukan, sehingga jelas. Karena ini dirugikan kan petani. Apa problemnya mas? Ini kan masih 11.000 tahun. Ini urea itu masih 7.000 sekian tahun. Lalu NPK itu masih 3.700 sekian tahun. Nah, apa problemnya? Nggak cerita. Cerita jenengan kalau pernah kita sampaikan teman-teman apa? Karena kendala kabel itu nanti sampai Mas Fardan sekarang saya bisa ketemu dulu Petro apa masa usaha tadi Pak Adi bilang oh itu transportasi kalau kasih bisa batasi dulu kan Magetan itu ya saya sampaikan yang bisa mendukung dengan ekonomi pendidikan serta pertanian peternakan perikanan. Lalu yang kedua pariwisata, yang ketiga UMKM. Kalau sektor pertanian itu terlalu problem, jadi terus kita kasihan mereka. Ya kan kenapa itu ada sebutkannya itu? Tak kira barangnya sebenarnya yang terkenal ada barang ini, mau tak cek di mana barangnya. Ya kan? Jadi kalau di barangnya yuk banyak kios yang minta nggak terima. Per hari ini sampai ini ada urea 135 sama konsa 60. Untuk pengambilan distributor 69 hari ada berapa ton rata-rata? 1 red ya? mungkin 1 red 2 red kalau tak lebih ya habis semua langsung disalurkan. Iya, waktunya mepet ya masih. Ini solusinya dari BNC. Iya. Terus juga kendala kita juga apa? Sekarang kan sebuah sistem, Bapak. Jadi kadang di sistem itu
nama petaninya nggak ada gitu. Jadi kita nggak bisa input karena semuanya kan sebuah sistem. Jadi kalau kita paksa input apa itu nggak bisa, secara sistem sudah nggak bisa. Nggak apa-apa. Persoalan-persoalan itu kita identifikasi. Karena saya ini sebenarnya juga melihat tidak selalu dipakai, tidak selalu distributor. Kalau memang pendataan dari bawah harus sempurna, ini nanti kan kita lakukan pembinaan melalui dinas pertanian. Kalau dalam rangka pengusulan RDKK, ya kan? Iya. Karena saya juga, nah ini kita telusuri gitu. Cuma saya ingin jawab lagi, ini udah November masih 11 tahun, tapi satu sisi petani itu bunga ke saya ya, dan DPRD nggak ada pupuk, tapi ini ada 11.000 ton gitu ya kan. Kalau satu rutinitas kiriman itu berapa hari sekali tuh Mas ke Tanjung Pupuk dan biasanya berapa hari aja ya? Coba pay data aja, dilihat pay data ya setiap hari itu berapa ton rentang sisa waktu itu kira-kira masih untuk perkembangan itu jadi perhatian ya kan. Karena saya nanti juga bisa buat resume gitu. Resume apa? Berdasarkan aspirasi dari para petani betul-betul ini ternyata di data dinas pertanian masih segini ya, kendalanya saya sampaikan nanti jadi betul. Karena ketua ketahanan pangan itu langsung presiden ya. Ketua ketahanan pangan. Jadi dia tahu ada beberapa informasi biar saya dulu asisten saya. Petani ngeluh nggak ada buku, ya ternyata sesuai dengan alokasi sesuai dengan SK itu segini. Kalau nggak ada informasi dikurangi, nggak apa-apa tak tulis dikurangi bisa berapa. Nanti kebijakan sana kalau tidak masuk. Pengurahan itu ada pemberitahuan nggak Pak? Saya semua ada pemberitahuan. Surat yang ada di benak saya itu setelah saya lupa ada di gudang menu. Dan makanya saya perintah antar saya di gudang. Berarti setiap hari itu nggak ada pupuk di gudang nggak ada? Setiap hari ada Pak. Kiriman langsung? Iya, langsung kirim. Cuma paling ada sisa berapa ton, biasanya keluar lagi Pak. Berarti kan udah nggak ada di gudang. Kenapa kiriman langsung? Gimana coba Mas Budi ini sebagai wakil pakaian? Saya anggap enggak ini sejak berita 25 maksimal. Insya Allah nanti saya akan koordinasikan dengan Mas Farjan. Iya. Kalau ada kendala apapun itu dulu sama Pak Kadin. Oh saya batasnya hanya Mas Farjan, dari saya nembus atasnya, bukan ke saya. Gitu. Panjang juga demikian, saya nggak bisa nembus ini. Oh sampaikan ke saya, sini apa? Saya bisa nembus ke sini. Sebenarnya dari pupuk Indonesia sendiri juga menyediakan pupuk non-sub, Pak ya di kios-kios, bahkan sekarang ini akan pupuk Indonesia namun kriteria yaitu toko PI untuk non-sub ya, untuk menyikapi kendala kekurangan pupuk subsidi. Gak apa-apa, jadi itu Pak petani kita kan bisa milih. Dia mau memakai organik, dia mau pakai kimia. Fokus kita ini aja gitu. Jadi jatahnya kalau menurut jatahnya subsidi 2022 itu 21.500 ton untuk ini yang tersalurkan. Nanti kalau yang sudah terdasarkan semua kok kurang, ya udah kita serahkan mekanisme pasar coba. Ya kan, berpikir kita kan di situ. Lalu NPK jatahnya 12.000 ton, udah habis. Nah ini kendalanya itu kan ketersediaan pupuk itu kan gak enak gitu. Kan dengan gudang. Nah ini semua agen-agen ini nggak jupuk gitu. Ayolah Pak, sama-sama. Makanya tolong kalau Desember, kalau perlu jangan kalau 25 gitu. Ya kan, semakin cepat itu semakin bagus. Sampai kemarin saya cek ke dinas LH itu,
sampah di Salangan. Kenapa Pak kata ambil tiap hari? Pak, ini banyak berdos kan duit betul gitu kan. Belum jangan tahu saya begitu Pak. Ya, jadi memang harus kelas dinas orang yang tak cek nanti. Kadang-kadang alasan-alasan sudah jelas. Masa traktor itu pecah rasanya. Kadang-kadang ini saya ulah. Kadang jatah juga yang dalam Indonesia. Enggak lepas dari itu. Ya, lobbying. Kita masih lobby. Data yang sudah punya sesuai dengan fakta di lapangan, jatahnya seharusnya segini ternyata cuma segini. Bisa dikurangi berarti bisa ditambah gitu. Jadi di sana berarti kan nggak ada pupuk. Sambil ya. Iya. Ada Subsidi yang non. Oh yang non. Iya. Yang bersubsidi nggak ada sama sekali. yang non subsidi ada ya. Ada. Terus kalau non subsidi itu kemana jenengan menyalurkan? Ya ke apa biasanya pertama ke kios kita dulu, itu kios resmi. Yang selanjutnya juga kios-kios yang apa? Ya itu bisa kalau non sub. Nah, kalau itu kan penjualan bebas. Iya. Iya. Penjualan bebas. Jadi aja dipolitisir kalau bentuk non subsidinya nggak dikirim. Iya. Yang non subsidi aja tersedia, yang subsidi kenapa dikatakan? Kenapa dinteknya di sini, harus entek ya kan? Harus boleh. Aspirasi dari masyarakat pun, gitu. Ketika saya mengutamakan sumur, saya itu tidak sedang sumur masih apa lagi ikut, jadi sumur apa yang juga dengan jalan membuat sumur jalan terima kasih Pak. Oh ya. Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi hari ini kami mengunjungi gudang pupuk di Sukiwaras. Ini sebenarnya atas aspirasi dari petani yang menyampaikan bahwa ketersediaan pupuk di kios, di agen, di kios itu kan nggak tersedia. Lalu saya minta data kepada Dinas Pertanian itu untuk dua jenis pupuk yaitu urea dan NPK itu masih kurang lebih 11.000 ton ya, jadi masih 11.000 ton sehingga kita lihat ketersediaan pupuk di gudang Sukiwaras ini. Nah ternyata berdasarkan keterangan dari Dinas Pertanian melalui Pak Hadim, lalu Mas Budi ya yang wakil dari Pupuk Indonesia yang ada di Magetan, ternyata distribusi dari pabrik ini yang kurang lancar, jadi keterangan yang pertama. Lalu yang kedua, ada pengurangan juga berdasarkan SK Gubernur, pengurangan jatah pupuk untuk Magetan itu kurang lebih ada 1.800 ton. Nah, dari hasil kunjungan saya di gudang Sukiwaras ini, saya minta kepada Pupuk Indonesia, karena ini sudah Desember, data terakhir per akhir Oktober itu masih 11.000 ton. Nah tentunya saya meminta dimaksimalkan pengiriman untuk Magetan, maksimal tanggal 25 itu nanti bisa terkirim sehingga bisa terdistribusi kepada para petani. Nah saya sampaikan, kamu tak ada kendala-kendala persoalan-persoalan ya, yang berkaitan dengan pendistribusian, tolong menginfokan kepada kita. Jadi kita komunikasi, kita diskusi kendala-kendala seperti apa, karena kita kasihan para petani lah ya. Jadi alokasi yang diberikan pada Magetan sebenarnya berdasarkan data itu saya lihat bahwa pupuk urea itu ada 21
12.500 ton. Lalu untuk pupuk NPK itu ada 12.031 kintal ton ya. Nah sampai Oktober ini yang belum terdistribusikan untuk pupuk urea itu 7.100 ton, lalu pupuk NPK itu 3.795 ton. Nah, ini yang kita minta dari yang belum terdistribusikan. Nah ini bisa segera terdistribusikan sehingga ini bisa teralokasikan dan tersampaikan kepada para petani. Kesimpulannya Pak, dari hasil 3 hari ini apa yang menjadi kendala utama dalam distribusi sampai langkah? Banyak hal lah yang disampaikan ya, banyak yang disampaikan, tapi kesimpulannya memang distribusi dari pabrik, dari Petro ini yang kurang lancar. Ya. Solusinya Pak untuk masalah ini apa? Nah solusinya saya minta kepada Petro Kimia Indonesia yang Mas Budi ini komunikasi dengan pabrik ya, sehingga saya minta sampai tanggal 25 maksimal itu terselesaikan. Kalau memang itu ada kendala dari pabrik ya saya kontak langsung direksi dari Petro, saya kira ada masalah ya. Jadi saya nanti juga kalau memang perlu saya WA, saya telepon kenapa market ini distribusinya nggak lancar. Ada target tenggat waktu Pak untuk supaya segera disalurkan. Nah tadi saya sampaikan tanggal 25 Desember ya, penyaluran dari pabrik ke gudang ya ini bisa selesai. Jika tanggal 25 nanti belum tersalurkan apa? Kok usah berandai-andai lah. Berandai-andainya yang baik aja ya. Semoga bisa itu. Ya, Bisa. berandai-andainya yang baik Bisa. aja. Nah, karena apa? Dan nanti tentunya kita kawal, kita komunikasi dengan Mas Budi dari Dinas Pertanian. Nah sehingga ini nanti bisa terselesaikan. Oke.